Assalamualaikum, halo wargi sehat RSUD Majalaya. Saya Indira Saraswati, dokter spesialis anak. Senang sekali dalam kesempatan ini kita akan membahas bersama tentang diare pada anak. Diare merupakan permasalahan yang sering terjadi pada anak dan merupakan salah satu penyebab kematian terbanyak pada anak. Kadang ada anggapan bahwa diare adalah sesuatu yang wajar dan ada yang menganggap bahwa itu adalah tanda anak akan pintar. Sebetulnya tidak demikian. Kita harus melakukan evaluasi untuk menangani diare tersebut. Apa itu sebetulnya diare? Diare adalah BAB dengan konsistensi yang cair dan berlangsung lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Apakah anak di bawah 1 tahun wajar mengalami diare? Tentunya ini kembali lagi tidak wajar dan harus kita lakukan evaluasi. Penyebabnya bisa berbagai macam. Yang pertama, alergi, misalnya alergi susu sapi, kemudian keracunan makanan, intoleransi, karbohidrat, malabsorpsi, dan kemudian yang paling sering adalah infeksi virus. Memang penyebab infeksi ini terdapat berbagai macam virus, bakteri, ataupun parasit. Terbanyak adalah infeksi rotavirus. Terdapat 5 lintas diare. Yang pertama, pemberian cairan atau oral rehydration solution, biasa juga disebut dengan oralit. Yang kedua, makanan, MPASI atau ASI harus dilanjutkan. Kemudian yang ketiga, pemberian zinc selama 10 hari sudah direkomendasikan pada diare pada anak karena itu akan meningkatkan ketahanan pencernaan anak dan mencegah terjadinya diare kembali pada 2-3 bulan berikutnya. Kemudian yang keempat, pemberian antibiotik itu harus dilakukan pada diare dengan infeksi bakteri sehingga perlu evaluasi atau konsultasi dulu dengan dokter sebelum memberikan antibiotik. Kemudian tentunya kita selalu mengedukasi supaya orang tua tidak panik, namun harus tetap waspada karena yang harus dicegah adalah jangan sampai terjadi dehidrasi. Kondisi ini bisa kita lihat secara kasat mata, misalnya pada anak itu sebetulnya bisa mengalami dehidrasi ringan sedang, dehidrasi berat, ataupun tanpa dehidrasi. Pada anak tanpa dehidrasi tentunya tidak ada tanda-tanda mata cekung ataupun anak lemas dan anak masih mau makan minum. Pada anak yang sudah mengalami dehidrasi, tentunya sudah mengalami tanda-tanda seperti tampak sangat haus bila diberi minum, anak sangat ingin minum. Kemudian anak juga sudah mulai lemas, dan kalau pada dehidrasi berat, anak biasanya lebih bertambah lemas dan anak mungkin sudah tidak mau minum. Tanda-tanda lain yang secara objektif pada pemeriksaan anak itu bisa dilihat dari cubitan kulitnya. Bila cubitan kulitnya kembali cepat, anak tidak mengalami dehidrasi. Kalau cubitan kulitnya lambat, tidak seperti biasanya, berarti anak sudah mengalami dehidrasi. Hati-hati pada dehidrasi berat karena di situ anak sangat cekung matanya dan turgor atau cubitan kulitnya itu sangat lambat. Ini tentu harus cepat dibawa ke fasilitas kesehatan. Tentunya kita harus memberikan cairan yang seperti disebutkan tadi yang mengandung elektrolit karena pada anak yang mengalami diare tidak hanya mengeluarkan cairan saja, tapi juga elektrolit dalam tubuh yang harus diganti dengan cairan oralit. Pada anak usia 0-2 tahun, itu pemberiannya sekitar 50-100 cc setiap BAB. Pada anak di atas 2 tahun, 100-200 cc setiap BAB. Kemudian anak yang lebih besar, berikanlah sebanyak mungkin sehingga dehidrasi dapat dicegah. Apakah anak dengan diare ini perlu diberikan anti diare? Tentunya tidak, karena
obat anti diare itu sangat tidak dianjurkan. Diare itu sebetulnya adalah suatu mekanisme pertahanan tubuh mengeluarkan toksin atau kuman dan infeksi lainnya melalui BAB. Dan ini apabila kita memberikan anti diare pada anak sangat berbahaya. Yang penting kita jangan sampai lupa untuk mencegah anak mengalami dehidrasi. Tentunya kita lihat tanda-tanda bila diare bertambah sering. Yang kedua, bila muntah-muntah hebat. Kemudian bila diarenya ada darah. Kemudian anak tampak semakin malas minum atau makan. Dan hal ini tidak mengalami perbaikan dalam beberapa hari. Ini perlu dilakukan evaluasi lebih khusus. Karena anak yang mengalami diare tersebut rawan terjadi dehidrasi berat. Kemudian apakah yang harus diwaspadai kalau anak sering mengalami diare? Tentunya ini nanti akan berpengaruh pada pertumbuhan anak. Berat badan tidak naik, berpengaruh pada tumbuh kembangnya. Tentu bisa dicegah, yaitu dengan pemberian ASI eksklusif. Karena dalam ASI itu terdapat antibodi yang untuk mematangkan sistem pencernaan bayi. Itu sangat bermanfaat untuk ketahanan pencernaan bayi. Cuci tangan biasakan dengan sabun dan air dengan benar, cuci tangan 6 langkah. Gunakan air bersih, kemudian berikan imunisasi yang lengkap, dan perhatikan kebersihan atau sanitasi jamban. Terutama anak sekarang sudah diberikan imunisasi rotavirus, berikanlah imunisasi tersebut. Kemudian imunisasi campak juga cukup membantu karena pada anak yang menderita campak itu biasanya juga cenderung mengalami diare berat. Semua ini tentang pencegahan diare, memang pendidikan ini harus dimulai sejak dini. Libatkan anak dalam proses pembelajaran tentang kebersihan dan kesehatan, dan jadilah contoh bagi anak untuk menjalani hidup yang bersih dan sehat. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, kita dapat membantu melindungi anak kita dari serangan diare yang berat, dan anak juga akan menjadi tumbuh sehat dan kuat. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, silakan untuk konsultasikan dengan dokter atau tenaga kesehatan terdekat. Demikian penjelasan dari saya tentang diare, semoga bermanfaat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.